Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, keberuntungan, serta kebahagiaan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang isi hati dia yang saat ini sudah lost kontak sama kamu. Kita akan lihat prediksinya apa sih? Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah tidak komunikasi sama seseorang. Jadi hubungan kamu tuh lost kontak bisa dibilang. Jadi sebenarnya ketika tidak komunikasi, apa sih sebenarnya yang dia rasakan, isi hatinya tuh seperti apa gitu. Kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jadi jika readingan di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang isi hati seseorang yang saat ini sudah tidak komunikasi lagi sama kamu. Oke. Oke, jadi di sini kalau untuk isi hatinya dia yang saat ini sudah tidak komunikasi, di sini dia tuh kayak tidak menyangka ya bahwa hubungan kamu dan dia itu bisa lost kontak kayak gini gitu. Dia nggak nyangka hubungan kalian itu bisa tanpa kabar seperti ini. Jadi kayak dalam isi hatinya tuh dia kayak bener-bener rindu di sini, dia menunggu gitu. Kayak ngerasa dia tuh bener-bener di posisi saat ini sendiri, di posisi kayak merenung, di posisi yang kayak merinduin kamu, itu kayak ngerasa dalam posisi yang nggak menyangka. Karena tadinya kan dia ada hubungan sama kamu, yang tadinya ada mungkin komunikasi baik sama kamu. Jadi tiba-tiba semuanya hilang tentang kamu, lost kontak, nggak ada kabar. Dia kayak ngerasa kesepian saat ini gitu. Dia ngerasa ada rindu yang sangat amat dalam, dia ngerasa kehilangan sama kamu. Jadi di sini dia itu kayak masih ada pengharapan ya. Jadi kayak dalam hatinya tuh dia tuh sangat berharap gitu untuk bisa menghubungi kamu kembali gitu. Tapi dia tuh kayak enggan melakukannya, kayak nggak mau melakukannya, kayak menahan kerinduan, menahan kangen dia, menahan semua tentang kamu gitu. Jadi kayak ada keinginan atau berharap, sangat berharap bisa menghubungi kamu kembali, tapi dia nggak mau melakukannya karena di sini ada ketakutan. Dia takut jika respon kamu itu sangat berbeda. Dia takut kamu nggak mau menerima dia lagi. Dia takut nggak akan ada kesempatan lagi. Jadi kayak keinginan tapi didorong dengan perasaan ketakutan. Makanya di sini dia cuma bisa mungkin memperhatikan kamu, atau mungkin hanya bisa stalking sosial media kamu, atau mungkin memantau kamu dari jarak jauh. Karena memang keinginan untuk komunikasi itu ada, tetapi dia enggan banget di sini untuk memulai. Enggan banget untuk membuka blokiran kamu, untuk memulai pembicaraan, karena dia bingung awalnya tuh apa yang harus dia lakukan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah lost kontak sama seseorang, dia tiba-tiba menghilang, atau mungkin kamu tiba-tiba memblokir dia, atau mungkin dia sebaliknya yang tiba-tiba memblokir kamu itu. Jadi sifatnya berbalik ya, bisa dari kamu, bisa dari dia gitu. Jadi kayak hubungan kamu ini sebenarnya masih saling mengharapkan. Kamu juga masih saling rindu, kamu juga masih saling memikirkan. Jadi kalian tuh masih saling mengharapkan, saling menunggu gitu. Kalian ada keinginan saling ingin komunikasi, tetapi kayak kalian tuh masih enggan untuk memulai gitu. Jadi sama-sama menunggu untuk komunikasi gitu. Mungkin kamu juga yang tadinya itu ditinggalkan sama dia, atau mungkin kamu disakiti sama dia gitu. Terus kamu tuh kayak ngerasa masih mikirin dia, padahal dia udah buat kamu kecewa, padahal dia udah nyakitin kamu gitu. Kamu kayak masih mikirin dia, ada keinginan kamu ingin komunikasi dia, tetapi kamu males untuk memulai. Nah, seperti itu juga dia. Mungkin dia yang membuat kamu terluka,
buat kamu sakit hati, buat kamu kecewa. Makanya dia ingin komunikasi tetapi enggan untuk memulai. Karena kenapa? Karena rasa malu tadi udah besar gitu. Dia yang ninggalin kamu, dia yang buat kamu terluka, dia yang mutusin hubungan, terus tiba-tiba dia ingin kembali. Jadinya kan kayak kesannya dia ngerasa bahwa dia tuh bucin banget ke kamu dan dia tidak mau seperti itu. Gitu. Itu isi hati dia yang saat ini sedang lost kontak sama kamu. Jadi dia tuh kayak ada pemikiran, misal nih kamu memulai untuk komunikasi kembali, atau mungkin jika kita katanya, jika kita ini bisa berkomunikasi kembali. Jadi di sini dia tuh ingin bisa bernostalgia sama kamu gitu, tentang berdua dulu gitu, tentang hubungan kalian. Jadi kayak jika kita bisa berkomunikasi kembali, aku tuh ingin sekali gitu bernostalgia gitu. Dia tuh pengen banget bernostalgia sama kamu. Karena memang walaupun saat ini dia mencoba untuk mengatasi beban dia tentang kerinduan, kangen dia ke kamu, nggak bisa tentang dia ke kamu. Mungkin dia sudah pergi atau meninggalkan kamu demi pasangan dia lain ya mungkin ya, atau mungkin dia meninggalkan kamu karena ada orang yang mungkin menurut dia baik, cocok, lebih dari kamu. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Malah di sini dia ada keinginan ingin kembali, tetapi itu tadi ditutup sama kemaluan, sama takut tadi terlalu besar ya. Jadi kayak ada pemikiran di sini, dia tuh kayak merenung gitu. Dia kan ngerasa kehilangan, dia ngerasa sedih, dia ngerasa masih sayang sama kamu, dia ngerasa kayak masih butuh kamu. Dia tuh kayak ngerasa apakah perasaan kamu tuh masih sama kayak dia gitu. Perasaan kamu tuh masih sama dengan dia atau tidak gitu. Terus apakah kamu itu mikirkan dia juga gitu, seperti dia juga memikirkan kamu gitu. Saat tidak berkomunikasi sama sekali di sini, apakah kamu masih rindu juga sama dia seperti dia merindukan kamu? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi walaupun saat ini kamu sama dia benar-benar selesai, udah lost kontak, bayangan kamu, pikiran dia, bayangan kamu ke dia itu masih belum bisa dia hilangkan. Mungkin ya bisa dibilang belum bisa sepenuhnya untuk bangkit move on, walaupun saat ini mungkin dia sudah menjalani hubungan bersama orang lain, tetapi bayangan kamu tuh selalu menghantui. Karena memang pikiran dia tuh masih terfokus banget sama kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah bahagia bersama kehidupan kamu, bersama orang baru, tapi kamu masih sering mikirin dia juga gitu. Karena kalian saling terkoneksi di sini, energinya masih kuat gitu dari kamu dan dia. Karena mungkin kalian ini hanya bisa sama-sama menunggu, apalagi di sini kamu mungkin pernah disakiti, pernah diketerlukakan. Jadi kamu tuh kayak ingin kembali tuh rasanya tuh nggak mau lagi, tetapi kamu kadang sering tiba-tiba mikirin dia, tiba-tiba sering keinget dia, padahal dia sudah membuat kamu sakit hati, terluka, ninggalin kamu gitu. Jadi tapi ada energi seperti itu ya, karena memang energinya masih kuat di sini antara kamu dan dia. Gitu ya. Meskipun kamu sama dia sudah tidak komunikasi seperti dulu, dia tuh masih berharap di sini. Kamu itu masih menyimpan kontak dia di HP kamu ya, dan kamu masih bisa mengikuti dia di akun sosial media kamu seperti yang dia lakukan. Dia masih menyimpan nomor kamu, dia masih mantau kamu dari sosial media. Kalau kamu udah diblokir, dia memakai akun baru untuk memantau kamu, ingin tahu tentang diri kamu. Jadi yang dia rasakan isi hatinya tuh dia ke kamu itu masih cenderung gitu, masih sayang, dia masih mikirin, dia masih rindu, dan dia tuh kayak berpikir kamu tuh sama nggak seperti dia gitu, yang kamu rasakan tuh sama nggak seperti dia gitu. Sedangkan dia di sini sempat ada di mana galau-galaunya ketika ingat sama kamu, kadang ingat-ingat penyesalan ketika dia ingat sama perbuatan dia ke kamu gitu. Jadi kayak sama-sama menunggu, karena energinya juga masih kuat banget di sini yang aku lihat gitu ya. Jadi isi hatinya juga dia tuh kayak dia tuh berharap di sini perasaan kamu sama dia tuh masih sama gitu. Dia berharap perasaan cinta sayang kamu tuh masih sama dengan dia gitu. Dia sangat merindukan kamu saat ini gitu. Dia pengen bertemu, dia pengen cerita gitu, dia pengen sama-sama gitu. Apalagi di sini dia kayak ngerasa pernah saat kita sama-sama tuh bertemu, cerita, bahkan saling membantu ketika ada permasalahan satu sama lainnya gitu. Jadi kayak pengen flashback ke masa lalu gitu. Dia tuh kayak pengen menyampaikan isi hati dia yang saat ini bisa dibilang kegalauan gitu, karena nggak bisa berhubungan baik lagi sama kamu, nggak bisa komunikasi baik lagi sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah lost kontak sama seseorang yang mungkin pernah nyakitin kamu, atau mungkin sebaliknya kamu pernah nyakitin seseorang ini. Cuma kalian di sini
Yang aku lihat dari dia tuh berharap bisa untuk komunikasi lagi ya, berharap bisa ada hubungan baik lagi, berharap ada mulai baik lagi hubungan gitu. Cuma karena rasa malu, takut yang besar tadi, jadi dia enggan untuk melakukannya. Dia menunggu dan kamu menunggu. Jadi energinya masih sama ya. Energi dia besar, energi kamu juga masih sama. Kamu masih menunggu dia, masih memikirkan dia. Walaupun saat ini kamu dan dia sudah benar-benar mencoba untuk bangkit, atau mungkin kalian sudah membuka hati bersama lawan jenis atau pasangan kalian saat ini. Tetapi tidak bisa memungkirin. Kadang kalian mungkin tiba-tiba teringat ya. Kadang kalian mungkin tiba-tiba kangen, teringat. Jadi kayak kalian tuh belum bisa sepenuhnya melupakan satu sama lain ya. Apalagi di sini hubungan kamu dan dia mungkin terlalu udah lama kalian menjalani, atau mungkin terlalu nyaman satu sama lain. Itu yang membuat kalian sulit untuk saling melupakan, terutama dia di sini ya. Jadi itu isi hati seseorang yang saat ini sedang lost kontak sama kamu. Ya mudah-mudahan jalan yang kalian ambil perpisahan ini mudah-mudahan jalan yang terbaik ya. Kembali lagi ke jodoh. Kalaupun dalam bertahun-tahun kalian berpisah, terus kalaupun bertahun-tahun kalian sudah menjalani hubungan bersama pasangan masing-masing, kalau memang kalian dijodohkan untuk bersama ya, sampai manapun akan terus tetap bersama ya. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang semua sudah terjadi ya bakal terjadi. Intinya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah pembacaan kita kali ini tentang isi hati seseorang yang saat ini sedang lost kontak sama kamu. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Dan kartu juga hanya gambaran, gak bisa menjadi patokan, semua dikembalikan lagi sama Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cocok di pembacaan kita kali ini. Yang cenderung apa? Di sini ada 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya ya, tetapi lebih cenderung di 5 zodiak ini. Di sini ada Leo, terus ada Taurus, ada Cancer, ada Sagittarius, dan Aquarius. Jadi 5 zodiak yang cenderung ya, bisa untuk zodiak lainnya. Leo, Taurus, Cancer, Sagittarius, dan di sini Aquarius ya. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 5 zodiak ini. Oke? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.